Halo guys, selamat datang di channel YT Bray. Channel ini mengupas video-video menarik, yang pastinya membuat kalian jadi penasaran. Seperti kejadian alam, peristiwa dan tempat yang belum kalian pernah lihat, atau menegangkan pun, juga ada. Agar kalian tidak ketinggalan info dari kami. Jangan lupa subscribe ya, dan bunyikan loncengnya juga oke. Supaya channel ini semakin berkembang dan menjadi pilihan untuk ditonton kalian. Manusia memang mempunyai keterbatasan, yang salah satunya adalah tidak bisa melihat masa depan. Semua publikasi tentang masa depan hanyalah sebatas prediksi, termasuk takdir miris yang akan dialami Indonesia di masa mendatang. Lalu apakah yang akan terjadi di masa depan? Apakah ini akhir dari kehidupan? Banyak orang menatap masa depan dengan optimis. Ada juga yang menganggap masa depan akan sangat menyenangkan karena semua urusan akan dipermudah dengan segala kecanggihan yang ada. Tapi segala hal baik itu akan berubah ketika mendengar apa yang akan terjadi pada dunia dan terutama Indonesia. Karena tanah air kita ini akan lenyap. Melalui publikasinya yang berjudul The Origin of Continents and Ocean, pada tahun 1912, Alfred Wegener mengungkapkan bahwa benua-benua pada permukaan bumi menyatu pada masa-masa awal yang dikenal dengan Pangea. Namun, kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda, sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi. Jadi pulau-pulau tempat kita menetap sekarang adalah hasil pergeseran dari masa lalu. Perlu digarisbawahi bahwa pergeseran itu tidak lantas berhenti begitu saja. Pulau-pulau akan terus bergerak tanpa adanya batasan waktu pergeseran yang dimaksud sebelumnya karena dipengaruhi oleh lempeng. Terdapat 7 lempeng tektonik utama di dunia, dan Indonesia terletak di antara 3 pertemuan lempeng besar, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Tiap tahun penyusupan lempeng ini mencapai 7 hingga 8 cm ke arah timur laut, dan ini merupakan salah satu pergerakan lempeng tercepat di bumi. Namun Profesor Adi Susilo mengatakan, bahwa fenomena tabrakan itu kecil sekali kemungkinannya. Dekan Universitas Brawijaya Malang ini juga mengatakan, saat Australia bergerak ke utara, Indonesia sendiri juga akan bergerak ke utara. Hal tersebut mengacu kepada teori lempeng tektonik yang pada dasarnya mengatakan bahwa bumi itu tidak ada yang diam, termasuk salah satunya wilayah Indonesia. Tetapi, hasil penelusuran yang salah satunya dari Paleoma Project, yang disusun oleh Christopher Sikotes, ahli geologi dari University of Texas, bisa dilihat setelah 150 juta tahun Samudra Atlantik mulai tertutup pun tak ada tanda-tanda dari Indonesia. Apakah memang ini adalah akhir dari negara kita, atau tanda-tanda dari akhir dunia? Untuk menjawab terkait akhir dunia, mungkin akan terlalu luas dan terburu-buru. Peristiwa hari kiamat yang berkembang dalam masyarakat kita terlalu bersifat fisik, padahal kiamat dalam Al-Quran dan hadis bersifat multitafsir dan lebih mengerikan dari sekadar tabrakan lempeng. Tapi untuk menjawab apakah ini akhir dari Indonesia, jika dilihat dari penjelasan ilmiah maka besar kemungkinannya. Diperkirakan dalam 50 juta tahun mendatang, kepulauan yang ada di wilayah Indonesia akan hancur berkeping-keping karena didorong terus oleh benua Australia. Lempeng Indo-Australia dari selatan menyusup ke bawah lempeng Eurasia yang berada di utara. Aktivitas lempeng-lempeng ini juga sangat potensial mengakibatkan bencana akibat pergesekan terus-menerus, yang saat intensitas yang tinggi akan menimbulkan gempa tektonik dan tsunami seperti gempa berkekuatan 8,1 skala Richter yang melanda Pulau Macquarie, pada tanggal 23 Desember tahun 2004. Gempa itu disebabkan oleh tabrakan lempeng tektonik di bawah Australia dan lempeng Pasifik. Wilayah yang saling bertabrakan ternyata tidak hanya dialami oleh Australia dan Indonesia, tapi benua Eropa dan Amerika sekitar 220 juta tahun mendatang pun, nasibnya akan sama. Benturan dua benua yaitu diawali ketika tim peneliti Monash University di Melbourne, berhasil mengidentifikasi sebuah zona subduksi di lepas pantai Portugal. Zona subduksi baru ini diakibatkan pengelupasan lempeng bumi, yakni area di mana satu lempeng tektonik menabrak di bawah yang lain. Pengelupasan kemungkinan terjadi karena didorong oleh lapisan penyerap air yang terletak di tengah lempeng tektonik. Zona itu sedang menarik seluruh benua Eropa, 2 hingga 8 cm per tahun menuju Amerika Utara dan akan memicu benturan. Seakan dejavu, tidak hanya benua-benua yang telah disebutkan yang mengalami pergerakan dan memicu tabrakan nantinya, akan tetapi 7 benua yang terpisah sampai detik ini pun akan bergeser.
bertabrakan dan bersatu kembali membentuk satu mega benua yang dinamakan Pangea Ultima. Ketika berdua bergabung menjadi satu, energi pasang surut akan menurun dan akhirnya lautan luas yang tenang akan mengelilingi benua super. Meski benua super baru akan terjadi dalam waktu jutaan tahun lagi, informasi ini akan digunakan oleh para ilmuwan untuk mempelajari hubungan antara pasang surut dan kehidupan laut yang berkelanjutan. Lalu bagaimana dengan manusia? Apakah mampu bertahan di masa-masa perubahan seperti itu? Besar kemungkinan manusia tidak akan punah karena tabrakan lempeng meskipun akan mengakibatkan banyak gempa bumi dan tsunami. Meski akan mengalami banyak kematian karena adanya bencana, tapi lingkungan yang beragam membuat manusia beradaptasi dan berevolusi, baik secara morfologis, fisiologis, maupun secara perilaku. Ini juga berpengaruh pada keragaman gen manusia secara geografis. Migrasi juga akan menjadi respon untuk mempertahankan eksistensi manusia saat benua-benua kembali menyatu. Seperti misalnya manusia yang bertahan akan berpindah menuju tempat yang aman dan tidak terjangkau oleh bencana tsunami. Lebih mengejutkan lagi terkait kepunahan manusia dahulu kala dikarenakan kemalasan, seperti yang terjadi pada manusia purba Homo erectus. Hominid yang hidup 2 juta tahun lalu ini mengalami putus mata rantai pada 100.000 hingga 500.000 tahun yang lalu. Bila dibandingkan dengan hominid lain, seperti Neanderthal, Homo erectus ternyata memiliki rasa malas yang lebih besar. Mereka cukup malas dan enggan untuk beradaptasi dengan lingkungan. Sifat inilah yang pada akhirnya membuat spesies mereka punah. Hal itu disimpulkan melalui penemuan artefak di situs penggalian semenanjung Arab Saudi. Apakah modern Arab Saudi pada tahun 2014? Artefak itu jelas memperlihatkan perkakas batu sebagai alat bertahan hidup. Mereka hanya menggunakan batu atau apa saja yang terletak di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka menggunakan batu yang sebagian besar berkualitas rendah. Padahal jika mereka tidak malas dan mau menjangkau daerah perbukitan, di sana terdapat bebatuan dengan kualitas yang lebih baik walaupun faktor pendukung kepunahannya adalah perubahan iklim. Jika mereka tidak malas seperti Neanderthal yang mampu hidup 30.000 tahun lebih lama, maka besar kemungkinan Homo erectus tidak akan punah. Dr. Shipton, dari Australian National University mengatakan, punahnya Homo erectus disebabkan juga karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk merencanakan masa depan. Mereka hanya merencanakan untuk beberapa jam ke depan, atau mungkin untuk hari berikutnya. Sedangkan Homo sapiens dan Neanderthal, merencanakan lebih jauh ke depan. Seperti contohnya rencana migrasi musiman. Jadi, itu beberapa video dari kami yang bisa kami tayangkan untuk kalian. Semoga bisa bikin hati kalian terhibur ya. Hihihi. Jika kalian suka, bisa di like ya guys. Dan tunggu video-video menarik dari kami selanjutnya ya. Oke, bye-bye.